Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ayah bunda sekalian dan anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pengingat, dan ini mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pengingat untuk kita semuanya gitu ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dan kita pahami bersama bahwa salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah diturunkannya ampunan Allah. Masya Allah ya. Sebagaimana kata Rasulullah, barang siapa yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, nanti akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah, kita sambut dengan perasaan bahagia gitu ya, dengan penuh semangat gitu ya, semangat untuk memperbaiki diri tentunya ya. Nah, apa saja yang harus kita lakukan dalam menyambut seruan ini gitu ya, menyambut ampunan ini? Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa diri kita banyak salah, menyadari bahwa kita manusia, punya khilaf, punya kekurangan, dan pasti banyak juga kesalahan yang tanpa kita sadari, bahkan mungkin dengan kita sangat sadar melakukan kesalahan tersebut. Ini adalah momen kita untuk menjadi lebih baik, dan ini adalah kesempatan kita untuk lebih baik, insya Allah ya. Dan yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita memahami kira-kira amalan-amalan apa yang diutamakan oleh Allah yang sekiranya bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Contohnya diantaranya adalah yang ini adalah sifatnya wajib, sholat wajib yang mungkin sebelum-sebelumnya masih keteter seperti itu ya, yang masih kita kerjakan tapi di akhir waktu gitu ya, kita perbaiki, kita berusaha untuk tepat waktu seperti itu ya, kita berusaha untuk di awal waktu. Kalau ibadah-ibadah sunnah ya kita perbanyak gitu ya, karena ini adalah bulan ampunan, salah satu yang mungkin bisa menjadi peluang mendatangkan ampunan Allah ya, kita sholat taubat ya, kita perbanyak sholat taubat kita, karena sholat taubat ini juga bisa dilakukan kapan saja dan sewaktu-waktu gitu ya, dan bisa kita perbanyak. Selain itu kita bisa memperbanyak zikir ya, kita memperbanyak istighfar ya, kita cari ilmu, kira-kira istighfar karena ada istighfar yang itu dikatakan sayyidul istighfar gitu ya, induknya istighfar. Itu kenapa? Karena maknanya dalam istighfar tersebut itu begitu dalam, dan ini biasanya kita lantunkan anak-anak kita, kita lantunkan bersama anak-anak di sekolah ya, ada di dalam zikir al-ma'surat, dan mungkin anak-anak juga istiqomah di rumah ya. Bagaimana istighfar tersebut? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu salah satu bisa kita perbanyak dan kita pahami maknanya, dan kita resapi betul-betul maknanya dalam hati kita gitu ya. Insya Allah Allah menyaksikan siapa yang bersungguh-sungguh untuk memohon ampunan kepada Allah, dan Allah sangat mengetahui itu, termasuk dalam hati sekalipun ya. Iya. Terus apalagi yang kita lakukan? Yang kita lakukan berikutnya adalah kita berupaya dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan atau kesalahan itu lagi. Jadi hal yang ini penting ya, karena itu akan menyempurnakan niat kita, akan menyempurnakan ikhtiar kita dengan meninggalkan
kesalahan-kesalahan tersebut, apalagi kesalahan-kesalahan tersebut adalah sengaja kita lakukan, kita sudah tahu salah tapi kita lakukan seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan ikhtiar kita gitu ya, Allah meridhoi kita, ridho melakukannya dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa gitu ya, kita sungguh-sungguh meskipun dengan berat, dengan rasa yang berat, letih, lelah seperti itu ya, tapi Allah menyaksikan itu semuanya. Semoga Allah ridho dan kita pun ridho gitu ya. Allah apalagi Allah lebih meridhoi kita seperti itu ya. Insya Allah itu mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.